Karena mereka bisa meninggalkan Makkah dengan selamat, itu sudah beruntung. Tidak bisa menjual rumahnya dulu, bawa barangnya ini itu, tidak. Mereka hijrah sembunyi-sembunyi. Bahkan ada seorang sahabat saya lanjutkan. Kemudian di Kuba Nabi berada di perkampungan Bani Salim. Akhirnya di sanalah Nabi melaksanakan sholat Jumat pertama di Bani Salim. Setelah itu melanjutkan ke Madinah. Sampai di Madinah untanya dilepas supaya berjalan dan berhenti di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Unta itu dilepas jalan sendiri. Tiba-tiba berhenti di situ di tanah milik anak yatim. Akhirnya tanah milik anak yatim itu dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibangun masjid. Anak yatim tidak mau. Tidak mau, sudah untuk masjid saja. Tidak mau dibayar, tapi akhirnya tetap dibeli. Kemudian disitulah dibangun Masjid Nabawi pertama. Dan tentunya dulu masih kecil, bukan seperti sekarang. Sekarang besar sekali, entah berapa hektar. Dan mau dibangun lagi terus sampai ke utara, karena masjidnya di sana menghadap ke selatan, Masjid Nabawi. Lalu di masjid itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya, mengajar para sahabatnya, menyampaikan syariah Islamiyah, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadisnya kepada para sahabatnya. Ketika Nabi pertama kali sampai di Madinah Munawwarah, apa yang dilakukan? Selain membangun masjid, kemudian menyatukan para sahabat Al-Ansar dan Al-Muhajirin. Sahabat Ansar penduduk asli kota Madinah yang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj. Sedangkan yang lain dari Al-Muhajirin pendatang dari Makkah. Sementara yang dari Makkah itu boleh dikata semuanya fuqara masakin. Karena mereka bisa meninggalkan Makkah dengan selamat, itu sudah beruntung. Tidak bisa menjual rumahnya dulu, bawa barangnya ini itu, tidak. Mereka hijrah sembunyi-sembunyi. Bahkan ada seorang sahabat, kalau salah Abdurrahman bin Auf, itu kaya. Abdurrahman bin Auf, iya, kaya, hartanya banyak. Ketika akan hijrah, kata kafir Makkah, kamu bekerja di sini, kamu mendapat harta banyak, mengumpulkan di Makkah, sekarang mau bawa keluar dari Makkah, tidak boleh. Oleh kafir Makkah dilarang. Akhirnya apa? Kata Abdurrahman bin Auf, kalau aku tinggalkan hartaku semua untuk kalian, kalian mengizinkan aku pindah? Boleh. Akhirnya semua kekayaannya diberikan. Lalu Nabi memuji Abdurrahman bin Auf, hartamu beruntung, kamu beruntung, kamu beruntung. Karena sudah dia rela meninggalkan kekayaannya demi untuk menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa Abdurrahman bin Auf. Nah, lalu perjalanan panjang, Rasulullah menyatukan para sahabat. Kemudian para sahabat Ansar diberi saudara dari sahabat Muhajirin. Satu rumah membawa satu orang. Karena mereka Muhajirin tidak punya rumah. Jadi si fulan kamu dengan ini, si fulan dengan ini, fulan dengan ini. Mereka senang sekali mendapat saudara baru, itu senang. Padahal di rumahnya mereka belum tentu mampu.
tapi karena sama-sama berjuang li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibuatlah peraturan-peraturan di Madinah, perjanjian-perjanjian dengan para penduduk Madinah yang di sana banyak ahli kitab. Ini kalau tidak ada perjanjian-perjanjian maka akan membahayakan. Dibuat untuk apa? Untuk hidup bersama. Nah, di sejarah ditulis banyak sekali. Ya, kita bersatu bersama-sama membangun negara. Kemudian kalau ada musuh yang memusuhi kelompok ini, dari pihak sahabat Nabi membela. Kalau ada yang memusuhi Nabi, mereka juga membela, dan seterusnya. Cuma akhirnya orang-orang Yahudi itu melanggar perjanjian-perjanjian itu, maka pada akhirnya terjadilah peperangan-peperangan beberapa kali. Ada perang Ahzab, perang Banu Qainuqa, perang Banu Nadir, perang Banu Quraidah, perang dengan Khaybar. Itu semua peperangan-peperangan dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi bisa bersih dari kota Madinah. Nah, kemudian setelah perjalanan jauh, pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab, setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar itu punya gagasan. Ini kaum muslimin harus punya kalender. Dihitung dari kapan kalender ini. Maka dimusyawarahkan dengan banyak sahabat. Sebab apa? Surat-surat resmi itu kan harus ada tanggalnya. Harus ada tanggalnya. Akhirnya disepakati bahwa tahunnya menggunakan tahun Hijriyah, diawali dari awal hijrah Nabi. Awal hijrah Nabi keluarnya bulan Safar, tapi dihitung dari bulan Muharram, karena memang bulan Muharram itu bulan pertama. Jadi mulai hijrah Nabi sampai sekarang sudah 1441 Hijriyah. Maka 2 malam lagi kita akan masuk tahun 1442 Hijriyah. Akhirnya itu menjadi kalender resmi bagi kaum muslimin. Terus kalau surat-surat resmi menggunakan itu, bolehkah menggunakan kalender Masehi? Boleh. Boleh juga. Karena kalender itu banyak sekali, dari satu suku ke suku yang lain, tapi yang diakui oleh Al-Quran itu ada 2. Kalender Masehi dan Hijriyah. Miladiyah dan Hijriyah. Miladiyah itu menggunakan hitungan Syamsiyah, matahari, yang Hijriyah dengan hitungan Qamariyah, bulan. Dan itu diakui oleh Al-Quranul Karim. Al-Quran menyebutkan kisah Ashabul Kahfi. Mereka berada di dalam gua, tidur, dimatikan oleh Allah selama 300 sinina wazdadu tis'a, 300 tahun dan mereka menambah 9. Berarti 300 atau 309. Dan ternyata itu kalau dihitung dengan bulan Syamsiyah, Miladiyah, Ashabul Kahfi berada di gua 300 tahun. Kalau dihitung dengan kalender Hijriyah itu jumlahnya 309 tahun. Makanya kalau kamu ada yang nanti berusia kira-kira 31 kurang sedikit atau 30 tahun lebih sedikit, itu berarti hitungan Hijriyahnya 31. Kalau 60 lebih sedikit, maka hitungan kalender Qamariyahnya 62. Dan umur Rasulullah SAW 63 tahun dengan hitungan
kalender Hijriyah. Maka sejak itulah, sejak masa Khalifah Umar, kaum muslimin menggunakan kalender Hijriyah. Adapun hitungannya kadangkala ketika melihat bulan ada yang berbeda sedikit, 1, 2. Oh, yang di daerah lain sudah tanggal 1, di daerah lain belum. Itu bahasannya di dalam kitab fikih, di dalam hadis tentang matlak namanya, tempat terbitnya bulan. Cara melihat bulan di sebelah barat sana untuk menentukan awal bulan.